Selamat pagi Dunsana, Ranah Minang dimanapun Barado. Mbak kabar Dunsana, Hariko mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Bersama saya Putri Febrina Marlini kembali hadir dalam Berita Padang. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pasca gempa, Gunung Talang di Kabupaten Solo naik status menjadi waspada. 2 unit rumah semi permanen di Pasaman Barat ludes terbakar. Pemulihan tapian Danau Maninjau Agam terkendala minimnya alat berat. Rabu dini hari, Sumatera Barat diguncang gempa darat yang berpusat di sekitar 20 km arah tenggara Kabupaten Solo. Gempa itu mempunyai kekuatan magnitudo 4,7. Gempa itu berdampak pada aktivitas Gunung Talang. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi yang menerima laporan dari Pos Pengamat Gunung Api Talang menaikkan status gunung itu ke level 2 atau waspada. Dalam laporan khusus Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral, menyatakan bahwa gempa itu berpusat pada kedalaman 10 km. Hingga Kamis pagi, Pos Pengamatan Gunung Api Talang mencatat telah terjadi lebih dari 200 kali gempa susulan. Hal itu mengindikasikan adanya migrasi atau perpindahan kantong magma dalam ke arah permukaan. Selain itu, adanya indikator akan ketidakstabilan kondisi vulkanik yang terkadang diikuti oleh erupsi. Menghadapi persoalan situasi Gunung Talang saat ini, pemerintah Kabupaten Solo telah mengeluarkan imbauan, terutama kepada masyarakat di sekitar Gunung Talang, untuk selalu waspada, serta menghentikan aktivitas pendakian dan kegiatan di sekitar puncak Gunung Talang. Terutama yang berada di sekitar Gunung Talang. Ya, dari Badan Geologi dari Kementerian SDM telah menaikkan status Gunung Talang dari level 1 ke level 2 menuju waspada. Nah, untuk itu kami meminta kepada warga masyarakat seputar Gunung Talang untuk tetap waspada dan tentu menjaga lingkungan kita semuanya. Gunung Talang yang berada di Kabupaten Solo merupakan salah satu gunung api aktif di Sumatera Barat. Gunung ini berada di bagian tengah sesar besar Sumatera, yakni Sesar Sumani dan Sesar Suliti. Garnadi melaporkan dari Kabupaten Solo. Tepat 2 minggu setelah banjir bandang melanda Padang akibat meluapnya aliran sungai Batangkuranji, Rabu kemarin, sungai itu kembali meluap. Batangkuranji meluap akibat daerah hulu diguyur hujan deras. Warga yang baru kembali dari pengungsian terpaksa harus dievakuasi tim SAR. Tim SAR gabungan harus berjuang mengevakuasi puluhan warga yang terjebak banjir bandang susulan di kawasan Batu Busuk, Kelurahan Lambuang Buki, Kecamatan Pauh. Anak-anak ini harus digotong tentara ke tempat yang lebih aman. Sedangkan yang lansia dipapah agar tidak terseret arus sungai yang deras. Sementara itu, akses lalu lintas kendaraan menuju kawasan Batu Busuk ditutup sementara oleh tim SAR. Karena jalan itu rawan putus tergerus air. Namun warga dan pengendara tidak mengindahkan imbauan petugas, sehingga kepadatan terjadi di pinggir sungai. Dari jam 2, itu air dari hulu udah besar. Kita dari tim SAR gabungan udah evakuasi orang 20 orang ke atas tempat dataran tinggi. Maka kami wanti-wanti warga sampai kami sampai nyinyir atau sampai belum bisa gusah ngomongnya, tapi kami usahakan untuk terbaik untuk warga, evakuasi warga mandiri. Perlengkapan yang APD lengkap. Tadi memang besar airnya beli, besar bang, sampai tinggi 2 asa bang. Deras juga ya. Deras bang. Di kawasan Batu Busuk, ratusan rumah dan ratusan warga terdampak banjir bandang yang menerjang 2 pekan lalu. Warga pun harus mengungsi sementara di posko pengungsian yang didirikan oleh pemerintah setempat. Alfi melaporkan dari Padang.
Kodim 0304 Agam adalah sedikit dari sekian banyak relawan yang hadir di Palembayan Agam. Tentara ini telah berada di lokasi sejak tanggal 28 November atau sehari setelah banjir bandang meluluhlantakkan sebagian besar Kecamatan Palembayan Agam. Sebagai kelompok yang hadir dalam jumlah besar, mereka berbuat melebihi dari tugas yang diberikan komandannya. Tak hanya menyelamatkan warga yang ditimpa bencana, tapi mereka juga mengerjakan apapun dengan harapan bisa meringankan beban warga yang menjadi korban. Tahap awal kedatangannya, mereka membuat jalan baru, menyingkirkan material longsor yang menimbun jalan agar bisa dilewati sepeda motor. Pekerjaan itu dilakukan dengan manual dan peralatan seadanya, mulai dari cangkul, linggis, sekop, hingga dengan tangan. Mereka bekerja bahu-membahu, tak kenal waktu. Akses jalan dari Palupuh menuju Palembayan bisa mereka buka dalam tempo 2 hari. Di lain kesempatan, para tentara ini juga menyelamatkan warga yang sakit, menandunya untuk dibawa ke fasilitas kesehatan. Jika korban tak terlalu parah, maka sepeda motor berubah fungsi menjadi ambulans, lengkap dengan orang yang setia memegang botol infus. Ada kalanya, korban harus digendong karena sepeda motor tak bisa melewati gundukan longsor. Bagi korban yang harus ditandu, prosesnya jauh lebih sulit karena harus melewati medan yang beragam. Mulai dari menyeberang sungai, mendaki bukit, hingga merambah material banjir bandang yang menggunung. Tak hanya itu, tentara ini juga membantu PLN untuk menyalakan listrik di daerah bencana. Tugasnya membawa tiang listrik ke tempat di mana tiang itu harus ditanam. Di Agam sendiri, terdapat 4 daerah yang dilanda bencana, yakni Palupuh, Palembayan, Tiku, dan Malala. Kodim 0304 Agam juga dibantu oleh Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 897 Singgalang. Kami berusaha untuk membuka akses jalan ke Palembayan ini melalui Palupuh dan Palembayan sendiri dari Bukit Tinggi melalui Batur. Tapi 2 hari tidak tembus karena secara manual. Seluruh personil yang kami kerahkan lebih kurang 150 orang, tapi ada di beberapa tempat seperti Palupuh, Palembayan, Malala, dan Tiku. Setelah itu kami juga dibantu oleh Batalion TP sebanyak 305 personil. Apa yang dikerjakan para tentara ini seakan menjadi bukti bahwa negara selalu hadir dan pertama kali tiba di daerah bencana. Tim Liputan Berita Padang melaporkan dari Agam. Selain di Agam, tentara di Padang juga bekerja dalam diam. Dengan membawa peralatan seadanya, para tentara ini mengenyahkan lumpur yang menggenangi areal rumah warga dan sekolah yang terdampak banjir pada Rabu pagi. Hujan deras yang kembali mengguyur Padang dalam 3 hari terakhir menyebabkan Dandim Padang kembali menyiagakan 180 personilnya untuk membantu korban bencana di Padang. Tujuannya agar korban bencana segera bangkit dan tidak terpuruk. Dandim 0312 Padang, Kolonel Ferry Adianto mengatakan, pihaknya sejak awal bencana 2 pekan silam telah turun langsung untuk membantu masyarakat yang terdampak. Prajurit TNI yang dilibatkan bahu-membahu dengan relawan lainnya mengevakuasi korban banjir saat melanda Padang hingga membersihkan sisa-sisa material banjir yang berupa endapan lumpur. Kurang lebih untuk perbantuan pasukan kami dari Kodim 0312 Padang, personel ada 100 orang yang kami perbantukan, kemudian dari BKO, dari batalion, mereka memang kami prioritaskan untuk membantu pembersihan atau penanganan bencana di sektor-sektor umum atau fasilitas-fasilitas umum.
Camat Kecamatan Koto Tangah mengimbau warganya yang berdomisili di daerah aliran sungai untuk meningkatkan kewaspadaan. Masyarakat yang berada di aliran sungai sesuai dengan himbauan BMKG bahwa intensitas hujan dari tanggal 11 hingga 13 ini cukup tinggi. Kami mengimbau warga masyarakat di sekitar aliran sungai untuk mengevakuasi diri secara mandiri ke tempat aman, lokasi masjid atau musala terdekat, sekolah, untuk mencari lokasi aman. Kodim 0312 Padang sendiri menyiagakan seluruh prajurit yang dilibatkan selama 24 jam, mengingat kondisi cuaca yang belum stabil. Wilayah yang selalu dalam pemantauan yakni Kecamatan Koto Tangah, Pauh, Nanggalo, dan Kuranji. Robiham melaporkan dari Padang.